wa fi isyanihi 'arun wa nar wa fiha al-bu'du ma'a khizyi wa bil. Dan sebaliknya apabila kita terjun kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, 'arun wa nar, maka tidak didapati selain daripada neraka dan siksaan dan kebinasaan. Wa fiha al-bu'du ma'a khizyi wa bil, jauh dari rahmat Allah, ya, yang hanya didapati kehinaan belaka, ya, karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang taat kepada Allah meskipun sedikit tapi dia istiqomah, ya, di dalam ketaatannya istiqomah dia, maka keistiqomahannya dia di dalam menjalani ketaatannya kepada Allah itu telah mengangkat derajat kita, kedudukannya serta kemuliaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, bukan hanya kita, ya, siapa saja. Ini kata-kata untayan mutiara Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hikayatun, sehingga kata pengarang kitab ada sebuah cerita, ya, ada sebuah cerita hikayat, ukiya anna jama'atan min ahlil ghaflah wa takhlid. Cerita ini di mana bersumber daripada satu kelompok min ahlil ghaflah, yang notabene kelompok tersebut, ya, selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalai di sini berarti tidak menghirani ibadah, tidak menghirani taat, selalu melupakannya. Wa takhlid, dan sebaliknya selalu dia berbuat maksiat. Ya, kalau orang itu sudah katujunnya maksiat, biasanya taatnya itu terbengkalaikan. Ya, kalau taatnya dia istiqomah kepada Allah, maka maksiatnya akan mundur. Ya, jadi tidak bisa bersama-samaan begitu, ya, antara kemaksiatan dengan ketaatan. Ya, biasanya kalau ketaatannya yang maju, berarti kemaksiatannya yang mundur. Ya, kalau kemaksiatannya yang maju, ketaatannya yang mundur, seperti itu. Jadi ada yang terkalahkan salah satunya. Ya, bisa sama-sama orang sambil tripping, sambil sholawat tuh ada. Ya, sambil berzikir, ya, sambil goyang dandut, sambil baca Al-Quran, wah, tidak bisa. Sambil minum khamr, ya, sambil dia berzikir, itu susah, ya, tidak bisa, karena sudah tercabut, ya, hatinya dengan Allah, dipenuhi dengan maksiat. Ya, kalau hatinya sudah terpenuhi dengan, ya, ketaatan kepada Allah, maka kemaksiatannya akan hilang. Maka ada istilah, kalau sudah maksiat, berarti dia tobat kepada Allah. Nah, disitulah kembali lagi kepada Allah. Ya. Jadi satu kelompok yang melupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, wa takhlid, dan selalu berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini kelompok preman berarti ini. Ya, kelompok preman. Ijtama'u fi mawdi'in, yang selalu kumpul bersama-sama di satu tempat. Ya, di markasnya dia. Ya, nanti kumpulan di situ, makanan, berkesahan, kena keluaran, belikan pulang ke situ, seperti itulah. Ya. Baba'athu syakhsan minhum bi'20 dirhaman ya'khudha lahum biha minal fawakihi wat-tibi wa nahwiha mimma yuslihuna bihi majlisahum. Maka di dalam perkumpulan mereka itu yang sedang asyik berkesahan, ya, mereka meminta kepada salah satu daripada mereka itu untuk pergi ke pasar. Ya, pergi ke pasar, diperintah untuk membeli, ya, buah semangka dan jenis makanan yang lainnya.
untuk mewarnai majelisnya mereka. Biasalah. Tolong ikam ke pasar sana, nukar semangka atau nukar melon, segala makanan kita di sini. Ya, di markasnya mereka, di majelisnya mereka. Bukan majelis zikir ya. Ya, majelis perkumpulannya mereka kan biasa. Jadi mencar nanti kumpul gitu, di mana ada markasnya, ada tempat perkumpulannya, di situlah. Nah, ya, pasang strategi lagi mereka. Kan bagian wilayah sana berbagi di situ. Nah, ya. Falamma dhahaba ila suq liyashtariya lahum dhalik, ketika si utusan tadi itu sampai ke pasar, ya, yang dipesan untuk menukari semangka dan beberapa jenis makanan lainnya. Wajadan nas mujtami'in ala bittikh. Bittikhah. Ya. Maka didapati di pasar itu, di antaranya, pasar ini kan luas, di antaranya didapati di situ ada kerumunan. Ya, ada kerumunan. Ada apa ini? Fudul ini hendak tahu. Jadi si utusan tadi yang ke pasar melihat ada rame-rame di situ, ada apa ini? Biasanya kan penasaran kayak kita, ada sana penasaran. Oh, jual obat di sini. Sana lagi ada rame-rame. Oh, ini lagi apa namanya, promosi barang. Ya, rame lagi di sana. Oh, itu lagi ada diskon. Ya, barang-barang murah, pasti itu yang diserbu sama orang-orang. Nah, ini rame ini di situ, di satu tempat, ya, bekajal orang, kerumunan di situ. Tapi ini kejadiannya belum ada PPKM belum. Ya. Belum ada PPKM. Jadi sebelum masa pandemi ini kejadiannya ini ya. Akhirnya dia datang ke situ, mujtami'ina ala bittikh, kepada kerumunan tadi itu. Ternyata mereka itu hanya mengusap-ngusap daripada sebuah semangka. Mereka kumpul di situ cuman mengambil barokah gitu. Ada sebiji semangka di situ yang spesial. Ya, jadi mereka itu tahu, ini semangka yang spesial ini ya, yang ada barokahnya ini. Dijapai gitu, aja tuh japainya. Ambil barokah dari semangka itu. Wah, ini semangka ajaib. Kullun minhum yuridu an yashtariha. Ya, bahkan masing-masing dari mereka yang berkerumun itu nakuni harganya. Ini maaf, Cilai, dijualkah ini? Nah, dijualkah? Kami ini hendak menukari kalau dijual. Ya, ini setiap orang berminat untuk menukari, ya, sebuah semangka tadi. Kenapa bisa demikian? Ya, dimaui banyak orang. Kemudian berabut orang tadi itu menjapai semangka tadi. Ada apa ini? Apakah ini semangka ajaib? Artinya langsung tiba-tiba menjadi gonol begitu. Langsung masak, kan ajaib ngarannya. Iya. Atau mungkin ini semangkanya warnanya lain. Habang di luar, hijau di dalam. Nah, ini mungkin bisa jadi, kan berarti aneh ini. Ya, biasanya habangnya di dalam, ini habangnya di luar, hijaunya di dalam. Ya, tidak demikian, normal. Ya, silakan Ngai. Bersandar. Ya. Artinya normal ini semangkanya, tidak ada perbedaan dengan semangka-semangka yang lainnya yang dijual oleh penjual umum di pasar. Tapi kenapa ini si semangka kok banyak yang meminatnya, banyak yang memburunya, bahkan tidak sedikit orang yang menjapainya? Ada apa dengan semangka ini? Nah, itu. Ada apa dengan semangka ini? Setiap ke situ orang, oh iya, langsung dijapainya, ambil berkahnya. Iya, padahal banyak semangka-semangka yang lainnya tidak demikian, yang ini lain. Iya. Diusap, dijapai, bahkan
semuanya berminat untuk memiliki daripada semangka tersebut. Cerita punya cerita, li'anna Bishr bin al-Harith rahimahullah wa nafa'ana bih lamasaha biyadihi. Oh, ternyata ini si semangka punya sejarah. Kenapa dia menjadi banyak diminati orang? Kenapa dia banyak dijapai orang? Semua yang ke situ yang melihat sehabis menjapai itu hendak menukari, itu ada apa? Ternyata itu semangka dijapai oleh salah satu ulama, salah satu wali min auliyaillah. Jadi ada barokahnya. Dijapai saja. Ya, makanya ini bisa diambil sejarah ini referensi untuk kita mengambil barokah dari bekas japaian orang-orang yang soleh. Orang ini K7, maaflah. Nah, bertasbih atau bertahlil atau bertahmid atau bersolawat. Berarti tangannya ini tidak lepas daripada tasbih tadi itu. Nah, bercatuk terus. Ya, di mana tempat kayak itu? Bersolawat. Masya Allah, luar biasa ini. Sambil masak gin acil nih, masih solawat aja. Allah. Pantesan jar kain ini. Masakan nikam ini ay tambah tuh aja, tambah nyaman masakannya ini. Jadi aku kadang mau klien, aduh biasanya K7 makan di luar, ini ndak K7 lagi makan di luar. Kenapa? Aduh tambah manis masakannya, semanis niniknya. Aduh masya Allah deh. Kayaknya jaga waluh juga jaga membual juga nih. Seperti itu. Nah, apa itu solawat? Nah, apabila istiqomah, orang itu selalu mencapai tasbih tadi, ya, japainya, solawatinya, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid di situ, maka tidak ada salahnya kita mengambil barokah. Ya, guru atau nang atau siapa jadi sanak, ya. Coba aku melihat tuh tasbih kamu, ambil berkahnya aja aku. Nah, ambil berkah. Nah, kayak itu. Ya, jadi ngambil berkahnya, bukan bijian tasbihnya, tapi ini bijian tasbih ini terbalut dengan bacaan-bacaan yang mulia. Begitu. Terbalut dengan bacaan-bacaan yang mulia, ada solawat, ada zikir, selalu ini dipakai, digunakan untuk itu. Tidak ada salahnya mengambil barokah di situ. Nah, kejapai, jandak lagi di situ. Ambil barokahnya kan, ngarannya ngambil barokah. Begitu. Kenapa kita kadang ya ada masalah geringkah ya di rumah itu, langsung kita datangin aja ini guru di Lambung sana, ngambil barokah, bawa banyu aja. Nah, bawa banyu. Guru minta barokahnya guru lah. Dibacakan doa, sagan anak ulun garing guru ai. 2 hari ini kada mau makan sidin. Awaknya panas guru ai. Minta barokah pian nah. Nah, minta barokah. Padahal yang dibaca sama guru itu cuma sholawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, minum makan lah. Kanak ikam lah, insyaallah. Anak ikam sehat. Padahal sholawat yang dia baca itu kita ini bisa juga. Iya kan? Nah, bisa juga sholawat. Nah, itu. Yang lainnya bisa juga baca sholawat. Sama. Kalau memang sama baca sholawatnya, kenapa harus dibawa ke sana? Nah, itu. Jauh-jauh kemana? Ke apa itu? Wadapian di mana? Nah, Gurulia. Ke Gurulia, naik pulang ke atas gunung sana. Waduh, Manggah. Naiknya aja Manggah, masya Allah. Ya, kalau hendak apa? Hendak doa. Sampai di sana itu doanya itu tidak ada yang spesial.
Bahkan baca doanya itu gurunya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seumpama jauh-jauh kita mendatangi Sidin, ya, jauh mendatangi Sidin, Manggah. Dudukan dulu Sidin apa? Aduh, Manggah Banar ya. Tinggi rumah Sidin itu, aduh, bakholwat Sidin di atas. Masya Allah. Sampai di sana itu baca doanya, Rob Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan. Artinya jangankan kita, kekanakan cucu kita gini hafal doa itu. Ya. Tapi kenapa ketika dibaca sudah guru, sudah aja aku doakan, didoakan gitu. Ya, Masya Allah. Bisa yakin seperti itu, kenapa? Oh, karena bukan melihat doanya. Ini yang membaca doanya, ini yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, yang akan memberikan bekas barokah itu, memberikan kesan pesan barokah. Allahu Akbar. Itu yang tidak bisa kita samakan dengan yang lainnya begitu. Ya Allah, barokahnya. Kadang ada orang kerasukan jin, ya, sudah dibacakan Fatihah, kada juga keluar jinnya, malah ketawa-ketawa. Ikam baca Fatihah ajar jinnya, aku tambah ke-7 di sini. Bukannya kepanasan. Bacakan ayat kursi, kepalanya dijapai pulang. Oh ya. Allahu la ilaha illallah. Aduh, sejuknya aja. Biasanya dibacakan ayat kursi panas, ini malah sejuk. Kok bisa begitu? Masya Allah. Baca, wah ini kurang ajar ini. Bacakan amanah Rasul lagi, masih. Bacakan apa namanya, lau anzalnya, masih. Wah, apa orang jadi bacakan bismillahirrahmanirrahim, dibacakan juga. Pokoknya apa yang ingat dibacakan. Malah bekurihing jinnya. Aku kadang mau keluar aja. Nyaman dibacakan dengan nikam itu, aku malah betah di sini. Nah, karena aku habis di sini pindah ke pulang ke ikam. Nah, diancamnya pulang ya baca aja. Begitu datang kai dari Lampung, datang jauh. Ada apa gerang dari kai? Dengar suaranya sudah. Kenapa pulang tuh? Panas. Nah, belum dibacakan datang kai, sudah melihat batis kai aja sudah kepanasan. Itu suara siapa tuh aja? Kai dari Lampung. Jangan kesini, panasan ya kok. Suruh bulik Sidin. Nah, kai sini kai. Tambah jangan. Belum dibacakan sudah kepanasan. Wah, tambah pede kai ini kan. Aduh, sudah kai, sudah jan. Pian sudah kada usah bacaan kai. Kami hendak buka, kami hendak bulik jan. Minta maaf kai, belum dibacakan. Jagaunya kai itu nah. Dari Lampung. Belum ini orang dibacakan apa-apa sama kai, jinnya sudah buka. Ya, takutan jinnya. Bah, ada apa ini? Ini orang ini berhemat bacaan sejam. Malah jinnya ke-7 banar. Iya, betah jinnya. Ini belum bacaan sudah buka jinnya. Ada apa ini? Nah, itu. Ada apa ini? Jarka ini aku udah tahu juga. Apa ini jarka ini? Ya, aku ini kada tahu. Padahal aku kesini tuh bukan mau bacaan, aku ini kada tahu juga bacaan apa aku nih. Ya, bisa takutan tuh nah jinnya itu. Oh, cerita punya cerita. Kayak itu ke-7 sembahyang berjamaah di masjid istiqomah. Ini yang menyebabkan, memberikan bekas berkah sampai jin itu takutan. Nah, pengaruh daripada ibadah di sekali tadi itu. Masya Allah, bayangkan. Ya, ada satu kai itu yang setiap pagi itu kalau sudah sampai di rumah dia baca ya kayuku, ya kayumo, ya kayuko, ya kayumo, itu aja. Ya kayu, ya kayum, ya kayu, ya kayum, ya kayu, ya kayum. Itu aja amalannya. Ya kayu, ya kayum. Satu sekali tutupnya.
Sehabis itu soakannya kantong. Karena sehabis dari luar begawe itu sampai ke rumah baca lagi esoknya tuh 100 kali. Yang kayu, yang kayu, yang kayu, yang kayu, yang kayu, yang kayu. Yakin. Begitu ada insiden terjadi kebakaran dahsyat satu kampung itu, semuanya habis dimakan si jago merah kecuali si jago merah angkat tangan dengan yang sebuting rumah itu. Sama-sama kayu padahal. Kayu. Cuma disambat terus ya kayu, ya kayu, ya kayu. Kayunya jadi kayak huntalan. Kayunya kada kawan dimakan kayunya. Ajib kada kawan dimakan. Bingung orang. Ada apa ini kau yang lain habis ludes. Dihabisi sama si jago merah. Ini sebuting rumah. Jangankan hangus, gentengnya, dinding-dindingnya masih utuh. Sama-sama daripada kayunya. Begitu didatanginya ternyata nang ampunnya tuh kai-kai aja. Mungkin apinya kada purun, mungkin dibayar. Api itu tidak ada istilah kada purun. Bukan kita manusia. Aduh, jangan kada purun aku. Itu manusia punya nurani. Api ini kalau sudah ada di muka ini siapapun dihantamnya. Ya mau besi, mau kayu apa, pakai plastik, nah makanan empuk. Nah enggak ada. Jangan kada purun aku makan ini. Yang lain aja enggak ada istilah kada purun. Tapi dengan yang buting ini, ya bujur-bujur api kada purun, kada sanggup makannya. Yang ini karas jangan kada usah tinggalkan aja. Karas benar ini yang lain aja kita habisin. Sisakan sebuting itu saja. Subhanallah, ampun kai-kai. Ya, apa nih kai? Ada amalan apa ini? Ada jimat apa ini? Wajar kai aku ini kada berjimat-jimatan aku ini bukan dukun. Ada keris kah? Kada ada juga aja. Mungkin peninggalan orang bahari, pakaian pian ada pakai apa kak? Kada ada kami nih. Lantas nih kayak apa nih? Oh kami pasrah aja dengan Tuhan. Ya kebakar kamu kada kah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun jar sudah. Kada ada amalan kah? Kada ada. Mungkin ada kayak pian ada. Sebuting amalan itu aja aku baca semalam dapat dari guruku semalam itu lawas sudah. Apa itu? Ya kayuku, ya kayumu. Ya hayu ya qayyum itu maksudnya. Ya hayu ya qayyum. Ya kayu bacaannya aja kada pase. Ya kayu ya qayyum. Ya kayu ya qayyum. Tapi karena yakin istiqomah ya itu bisa memberikan dampak efek ya rumahnya tidak terbakar itu memberikan pengaruh. Bayangin itu. Jadi itu ketaatan itu memberikan pengaruh pada diri kita, ada mengandung berkah. Jadi wajar kita nggak usah dengan orang yang lain, kita biasa di bersolawat, biasa sholat subuh berjamaah, mana tempat, mau di masjid ini kena masjid itu dan di mana saja, penting sholat berjamaah. Masya Allah. Nah ada anak kita gari, kita bacakan seorang. Di situ berkahnya sholat subuh nah yang selalu aku jalankan ya Allah. Nah japai kalau usah gini baca-baca japai calap tuh di situ. Nah putar-putar makan sudah yakin. Nah itu orang-orang bahari kayak itu. Oh ya kita meminta doa itu nyala buahnya tuh kan ada pang doa yang spesial panjang-panjang doa itu kadang. Ya minum kan aja. Apa kadang-kadang kada tahu juga. Ada keknya lagi. Oh my. Tapi berkah dari muntung orang yang 7 sholawatan, kan 7 berzikiran. Ini yang ada memberikan apa namanya efek, memberikan pengaruh, ya, keberkahan bagi seseorang yang memang ada keistiqomahan dalam ya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini coba bayangin sampai ya di dunianya seperti itu dimuliakan, bekasnya dia itu aku hendak mengambil bekas pian tuh nah, ngambil barokahnya aja, masya Allah, ambil apuahnya aja, subhanallah ya.
Kenapa orang bisa ada keyakinan seperti itu? Karena orang itu melihat ini orang ahli dalam beribadah, dalam berzikir, kan begitu. Sehingga ada berkeinginan untuk mengambil berkahnya. Ini kan Allah yang berskenario ini untuk bisa seseorang itu meminta ngambil berkah katanya, karena melihat ada nilai-nilai ketaatan pada diri seseorang tadi itu. Allahu Akbar. Nah, ini semangka tadi, kita kembali kepada cerita semangka ini. Sama daripada biji semangkanya. Ya, warnanya sama, tidak ada spesial. Tapi kenapa nang sebuting ini dispesialkan? Berebut orang hendak menjapai. Setiap orang hendak menukari semangka tadi itu, karena itu semangka dijapai sama seorang alim, sama seorang wali, ahli ibadah. Siapa ngarannya? Bishr bin Al-Haris. Bishr bin Al-Haris berkah. Allahu Akbar. Nah, semangka ini semalam dijapai dengan sidin. Sidin ada ke pasar ke sini. Iya kajian, anu ngambil berkahnya aku, ngambil apuahnya. Tuh, orang mengusap semuanya, masya Allah. Bahkan biar aku yang nukar aja, aku yang nukar aja, aku yang nukar aja. Berabut. Pas dengar si preman tadi nih, kisah berkah kan, berkah dan dari orang yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Si preman tadi datang. Ya. Jar preman, ada apa ini? Ya, orang berkerumunan di sini menukari buah ini kah? Bukan, jar. Itu tuh nah ada yang sebuting itu tuh yang masya Allah, jar. Kenapa semalam ada ulama besar datang ke sini menjapai buah itu? Kenapa emangnya? Ya berkah lah. Jadi ini buah-buahnya ngapain? Ya buah-buahnya hendak menukar itu kalau memang dijual. Kalau kada ya minimal menjapai itu Pak, supaya dapat berkah kami. Berkah ya. Ya sudah dibisikinya. Yang ampunnya itu dibisiki. Berapa gerah hendak dijual aja. Aku nih preman. Bari aja. Oh kada, kambur nih. Kada juga bang demikian. Ya, jual aja dengan kami, artinya berapa aja dah sudah, kami hendak ambil barokah juga. Kenapa? Kalau buah-buahannya, ya kalau ambil barokah kami kada, sudah kami hendak menukari berapa? Ujar orangnya, bah kayak apalah, bingung kami ini, hendak harga kayak apa, semuanya orang hendak. Ya sudah kayak ini aja. Ujar orangnya tadi itu, aku nih, pian taulah dengan aku ini kan. Artinya orang-orang bungul kami ini, golongan-golongan dari orang bungul kami nah hendak jual apa mengambil barokah. Nah, kami ada duit 200 dirham nah, diberi kekawalan minta kami nukari semangka ini. Pas bujuran ini ngambil berkahnya aja sudah dah, ambil apuahnya aja tuh, ambil tuh duit tuh. Ya, kami aja nukari. Oh ya sudah ya. Nah, habis nukarinya. Siapa yang nukari? Preman. Jangan, preman bahari dan tahu dengan berkah. Preman bahari itu karena berkah. Ditukarinya semangka tadi itu sama si preman tadi. Ya, berapa itu? Ya, 1 dirham. Masya Allah. Kemudian pala maja ilaihim wa laysa mahu ila tilkal bittikhah qalu lahu qad abta'ta thumma lam taji illa bihadhil bittikhah. Ujar kekawalannya, kami lawas bandar ke pasar kayak bencong aja jadinya, begemet jalan nih kami, lawas kami menghadangi. Cuman sebuah semangka itu aja ikan bawa, lawas bener. Banyak kalah yang jualan semangka itu, banyak kayak. Tapi ini kekawalannya bukan semangka sembarangan. Tadi itu aku pas sampai ke pasar tuh, ya hendak langsung menukari, cuman ada yang berkerumun di situ. Aku penasaran apa, ternyata ya di tempat penjual semangka juga pas kebujuran. Karena aku nih hendak menukari juga, cuman kan aku nih cari-cari celah juga. Kenapa orang semuanya hendak menukarinya? Kenapa ikam kalian nukar tempat yang lain? Ini semangkanya barokah ini. Semangkanya semalam jadinya pasar ini didatangi seorang ulama besar, Bishrul Haris. Iya, jadi salah satu semangka yang dijapai sama ulama tersebut. Nah ini kita tukar ini akun ini, anda mendapatkan ini, kita dapatkan ini. Masya Allah. Ya sudah jadinya, ayo kita makanan aja. Subhanallah.
qala lahum massaha Bishrul Haris biyadihi fanafastu alayha hatta akhadtuha bid-darahim qalu wa ma yakunu Bishru hadha faqala lahum huwa 'abdun ata Allah faqramahu Allah faraja ba'duhum ila ba'din wa qala idza kana sahibu ta'ah tantahi bihil karamah inna Allah ta'ala ila mithli hadha fid dunya fa kaifa fil akhirah. Ada beberapa ikong yang preman-preman dari itu bertakun anu di sana aku ni hendak bertakun dah. Memang Bishrul Haris itu siapa gerang? Ya, aku kena kenal aku ni. Mungkin ada sepali ni tahu aku ni kena tahu siapa gerang Sidin tu. Anu jar di sana kai. Sidin itu seorang ulama ahli ibadah, ahli taat luar biasa. Coba bayangkan aja saking mulianya beliau ini dah dimuliakan oleh Allah tu. Jadi ini semangkanya aku tukar ini orang berabut ini anak menjapainya. Coba bayangkan di dunianya saja seperti ini kemuliaannya. Barabut orang hendak mengambil berkahnya itu, mengambil sisa-sisa japaiannya itu. Barabut orang, untung aja aku yang mendapatkannya. Coba kalau kita ikam buat ikam tu japai itu, iya, japai biji-biji korma. Adakah orang barabut? Yang ada buka orang takutan. Mau nukan jadi kada jadi, jangan dijapai jadi itu. Semua preman tu. Ini barabut coba kayak apa? Allah berikan kemuliaan kepada dia disebabkan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah sampai barabut orang itu di dunianya sudah seperti itu. Coba luar biasanya. Amun kita ni kan gawian kita ada maksiat takus kita ni. Orang melihat kita langsung bukah takutan. Nah, padahal kita ni belum tentu juga anak menzaliminya. Ini sudah bukah berdahulu dari kita. Coba bayangkan, nih orang ini. Setiap japaiannya dicari orang, dirabuti orang. Luar biasa kan kemuliaan yang dimilikinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia di sana kai. Belum lagi kena di akhirat kayak apa coba? Kayak apa nasib kita? Lainnya ya jual aja. Kita ini sampai kapan kayak ini terusnya lah. Nah, mulai ini Allah berikan hidayah lah. Coba bayangkan deh. Kada terasaan kan? Iya kita nih kayaknya terus leh, ndak ada perubahan dah. Kita ni hendak ada juga perubahan pada diri kita ni. Nah kayaknya terus lo ke bawah mati kita jadi apa di dunia, jadi takuti orang kita ni. Kalau malaikat takut lawan kita ni, kita kena jadi ditakuti. Nih kalau orang-orang takutan lawan kita ni kayak apa? Kita surga takutan lawan kita, berarti kita ni kada kawan masuk ke situ. Oh iya juga lah jar. Kayak apa kita ni? Aduh jar ketuanya terserah. Aku boleh katakan keubuhan nikam. Kalau ini hendak kita bertobat kita bersamaan jar. Kalau hendak lanjut kita lanjut jar mereka. Jar ketuanya kan aku ni mati aja namanya aku ni ketua. Kayak dia aja lah jar. Kita bertobatan aja lah. Bertobatan aja kita. Allah ternyata disitulah Allah letakkan hidayah kepada mereka yang ahli maksiat tadi disebabkan sebuah semangka yang suah dijapai sama seorang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengalir berkahnya di situ, dimakan sama orang ahli maksiat, maka si ahli maksiat berbulik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makanya wajar anak kita bawa ke ulama dijapai dadanya. Apakah yang dibacanya? Terserah. Iya, dijapainya sudah berkah. Tiup. Berkah ditiupnya aja berkah. Coba ya kan, masya Allah, beri minumnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Minum makannya. Wah, paksanya si anaknya minum naik. Ini berkah sidin, ngambil apuhannya kita. Minum nak. Bahimat si anaknya minum. Berkah. Memang betul bisa membuka hati yang tertutup, membersihkan jiwa, melapangkan dada. Berkahnya tadi itu bukan sebab bukan minumnya, tapi dari minum itu yang terbalut dengan keberkahan, yang tercampur di mulutnya, ya, kemudian tertuang dengan banyu itu, burakkan ke mukanya tadi itu, sehingga orang tadi itu menjadi berkah. Subhanallah, ya. Di situ Allah letakkan keberkahannya. Akhirnya orang tadi itu setelah huwa abdun atau Allah, itu orang yang selalu taat kepada Allah. Allah muliakan dia seperti itu sampai di dunianya dikejar orang, dicari orang.
ya, bekas-bekas injakannya dia, sendalnya dia, japaiannya dia dikerumuni orang, semuanya masing-masing orang untuk mengambil keberkahan daripada dia. Bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nasib kita? Akhirnya dia kembali taubat kepada Allah, menjadi orang soleh, semuanya berkat daripada orang-orang yang taat kepada Allah. Ini kisahnya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berikan motivasi untuk kita semuanya. Insya Allah dengan keistiqomahan kita berbuat taat kepada Allah di masjid ini, maka keberkahannya akan mengalir dengan keluarga kita, dengan anak cucu kita, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran thayyiba, wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.